Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hidayat. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban saya terhadap soal pada tugas kedua. Pada soal pertama, jelaskan pengertian, fungsi, dan prinsip kerja dari DHCP. Dari segi pengertian, DHCP adalah perangkat ataupun instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh DHCP klien. Dari segi fungsi, DHCP server adalah perangkat yang memudahkan penyebaran IP address ke sebuah jaringan secara merata tanpa perlu dilakukan secara manual. Dari segi cara kerjanya, DHCP melalui 4 proses. Proses yang pertama yaitu IP list request, ataupun komputer klien meminta alamat IP kepada komputer server. Proses yang kedua, IP list offer, ataupun DHCP server yang mempunyai list alamat IP menawarkan kepada komputer klien atau user. Proses yang ketiga, IP list selection, di mana klien memilih atau melakukan seleksi penawaran yang pertama kali diberikan oleh DHCP server. Setelah menjatuhkan pilihan, klien akan mengirimkan broadcast berisi pesan bahwa klien telah setuju dengan penawaran yang diberikan. Dan proses yang terakhir, yaitu IP list acknowledge. Di bagian tahapan ini, DHCP server menerima isi pesan yang telah dikirimkan klien, lalu secara bertahap membalasnya dengan sebuah paket kepada klien, ataupun DHCP pack. Lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan perbedaan dari DHCP client, DHCP server, dan DHCP relay. DHCP server adalah komputer yang memberikan nomor IP, sedangkan DHCP client adalah komputer yang meminta nomor IP. Lanjut kepada DHCP relay. DHCP relay adalah proxy yang mampu menerima dan mengirim ulang permintaan DHCP ke DHCP server yang sebenarnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan DHCP. Dari segi kelebihan, DHCP mempunyai 9 kelebihan. Yang pertama yaitu mempermudah transfer data antar komputer klien dengan komputer server. Yang kedua, mengelola alamat IP secara otomatis. Yang ketiga, mencegah terjadi konflik antar alamat IP komputer. Yang keempat, DHCP mampu mendistribusikan dan menggunakan alamat IP yang tidak dapat digunakan di komputer klien. Yang kelima, menghemat waktu dan tenaga server dalam mengelola alamat IP. Yang keenam, DHCP dapat menggunakan alamat IP untuk klien dalam jangka waktu tertentu sesuai kemampuan server. Yang ketujuh, mampu mengelola jaringan besar dengan konfigurasi TCP ataupun IP yang lengkap. Yang ke-8, memiliki layanan IP dinamis dan berbagai konfigurasi jaringan. Yang ke-9 ataupun yang terakhir, mempunyai berbagai parameter untuk mempermudah admin server untuk mengatur klien, seperti default gateway ataupun DNS server. Dari segi kekurangan, DHCP mempunyai 2 kekurangan. Yang pertama yaitu proses pengelolaan alamat IP sangat bergantung dengan server, sehingga ketika server mati, otomatis semua perangkat komputer klien yang terhubung akan terputus ataupun disconnect. Sedangkan kekurangan yang kedua, tidak memiliki otorasi ataupun validasi keaslian, yang dimana hal ini memungkinkan seseorang dapat membuat alamat IP palsu dalam sebuah jaringan yang kita buat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan perbedaan dari DHCP server, DNS server, dan proxy server. Nah, DHCP server dia adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang tersambung ke suatu server.
di mana komputer yang memberikan IP disebut DHCP server, sedangkan komputer yang meminta IP disebut dengan komputer client ataupun DHCP client. Selanjutnya, DNS. Kalau DNS tersebut ataupun yang dinamakan dengan Domain Name System, dia mendistribusikan database sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP ataupun IP atau dengan sebutan Transmission Control Protocol ataupun Internet Protocol, di mana DNS bisa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser ataupun email. Di sini juga DNS juga disebut sebagai buku telepon. Selanjutnya yang terakhir, proxy server. Kalau proxy server, dia bekerja dengan menjembatani komputer ke internet, seperti browser, ataupun download manager, dan lainnya. Ada salah satu teknik proxy dan proxy server, di mana teknik yang standar untuk akses internet secara bersamaan oleh beberapa komputer sekaligus dalam sebuah LAN ataupun Local Area Network, melalui sebuah modem atau sebuah saluran komunikasi. Jadi secara sederhana, proxy adalah seseorang ataupun lembaga yang bertindak sebagai perantara atau atas nama dari orang lain, lembaga ataupun negara. Lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan fungsi dari DHCP list time. Mengapa diperlukan fungsi DHCP list time tersebut? DHCP list time itu adalah jumlah waktu yang diberikan kepada perangkat untuk menggunakan dan menyimpan alamat IP. Jadi semakin tinggi list time, maka semakin lama perangkat tersebut menyimpan alamat IP. Dan tujuan untuk pemakaian DHCP list time ini, dia untuk mengatur jumlah komputer maksimal yang akan dilayani oleh DHCP. Misalnya, contoh daripada DHCP list time ini, yang mempunyai DHCP list time ya, dia router WiFi, di mana yang default router WiFi itu 24 jam. Jadi dengan adanya waktu list time, kita bisa mengatur, misalnya WiFi in the home, kita pakai di rumah. Jadi kita bisa atur waktu list time-nya untuk 1 hari. Namun, jika untuk seperti tempat selain rumah ataupun kafe, warung, rumah makan ataupun layanan publik lainnya, maka kita bisa men-settingnya antara 1 sampai 3 jam untuk waktu list time-nya. Jadi balik lagi yang ke tadi, dengan adanya list time, kita bisa mengatur jumlah komputer maksimal yang dilayani oleh DHCP. Itu fungsinya. Terima kasih. Mungkin mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.